Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Saat ini kita kembali laksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Untuk itu marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat pasal 3. Kami puji dengan riang. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita awali ibadah saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita mau bercermin dalam firman Tuhan ini, nyata sekali bahwa kita memang belum bisa melaksanakan kasih secara utuh. Kita belum bisa mengasihi Allah, kita pun belum bisa mengasihi sesama seperti firman Tuhan saat ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung penyesalan dari kidung Jemaat 32. Kulihat salibmu. Kulihat
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita saat ini akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita sanggupi berita anugerah saat ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 375. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Kami menyadari betapa lemahnya kami di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, dan juga rintangan dalam hidup ini. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami hendak mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat menerima, mendengarkan, dan juga memahami kehendak Tuhan. Berkaryalah dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami. Amin. Firman Tuhan saat ini kita ambil dari bacaan 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai ayat 10. Surat 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, "Aku tahu tentang seorang Kristen.
14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang komponis bernama Ludwig van Beethoven, di mana ia terserang penyakit di telinganya pada usianya yang ke-30 tahun. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana jadinya jika seorang komponis memiliki kelemahan di telinganya, untuk mendengar suara pun ia kesusahan. Tetapi menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kelemahan Beethoven, di mana mungkin ia tidak bisa mendengar seperti sebelumnya, ia justru merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Maka tidak heran meskipun ia merasakan penyakit atau nurun sewu dalam tanda kutip tuli, ia tetap dapat memberikan karya-karya yang luar biasa. Ia dapat membuat simfoni yang sangat menakjubkan, yang sampai saat ini karyanya tidak lekang oleh waktu. Sama seperti pengalaman Beethoven, di mana di dalam kelemahannya
tidak dapat menghentikan langkahnya untuk dapat berkarya. Firman Tuhan saat ini juga menceritakan tentang kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana di dalam surat 2 Korintus ini kita dapat menyaksikan bagaimana keluh kesah dari Rasul Paulus yang ia ungkapkan kepada jemaat Tuhan yang berada di Korintus. Firman Tuhan saat ini menceritakan bagaimana kelemahan yang dimiliki oleh Paulus tidak dapat menghentikan langkahnya untuk terus berkarya di dalam melayani Tuhan. Dalam suratnya, Paulus pada waktu itu diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan baginya. Di tengah kehidupan jemaat Korintus, pada waktu itu justru kerasulannya dipertanyakan oleh jemaat. Tentu hal ini membuat Paulus menuliskan di dalam suratnya sebuah pembelaan di dalam jemaat Korintus. Paulus mulai menyebutkan berbagai macam prestasi yang telah ia lakukan. Paulus juga menuliskan bagaimana pengalaman spiritualitasnya ketika ia diangkat ke surga. Tetapi berbagai macam hal yang ia ungkapkan tidak membuat ia terjatuh pada sifat kesombongan atas apa yang telah ia lakukan. Justru Paulus pada waktu itu secara sadar ia mengungkapkan kepada jemaat di Korintus di dalam tulisannya bahwa ada duri dalam dagingnya, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan seperti dalam tanda kutip semacam penyakit pada tubuhku. Meskipun Paulus telah melakukan karya yang luar biasa, pengalaman spiritualitasnya secara otentik bersama Tuhan tidak membuat ia sombong. Justru ia sadar bahwa di dalam karya-karyanya itu, ia sadar bahwa dirinya adalah manusia yang lemah. Maka tidak heran Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, karena itu di ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Hal ini merupakan kesadaran Paulus bahwa ia yakin dan percaya bahwa di dalam kelemahan yang dimilikinya, Tuhan akan menjadikannya sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan dan kesaksian dari Beethoven dan juga Rasul Paulus, kita diingatkan kembali dalam diri kita betapa seringnya kita selama ini hanya fokus, mata kita tertuju pada kelemahan kita dan juga keterbatasan kita, fokus pada kekurangan kita. Kita pun seringkali mengeluh atas kelemahan yang kita miliki, atas hal apa yang belum kita punya. Dan juga kita seringkali melupakan hal-hal talenta-talenta yang sudah kita punya dari Tuhan. Dan tanpa kita sadari, hal-hal seperti inilah yang seringkali membuat kita gampang untuk menyerah,
karena kita terlalu sibuk untuk memandang segala keterbatasan kita. Padahal melalui kesaksian Beethoven, di dalam kelemahannya ia dapat menghasilkan karya simfoni yang luar biasa. Di dalam keterbatasan Paulus, di mana ia memiliki duri di dalam dagingnya, ia tetap melayani Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa kelemahan, ketidaksanggupan, keterbatasan, kekurangan, bahkan ketidaklengkapan fisik sekalipun itu dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Meskipun Beethoven memiliki kelemahan di dalam pendengarannya, meskipun Paulus memiliki duri dalam dagingnya, Tuhan mampu memperlengkapi mereka dengan kekuatannya, dengan segala keterbatasan. Dan Tuhan berkenan memakai apapun yang masih kita miliki untuk tetap bisa dipakainya, menghasilkan hal-hal yang baik dan juga luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh memang minggu ini merupakan minggu yang berat bagi kita semua, baik di kota Semarang maupun bagi kita jemaat GKJ Banyumanik. Tentu kita ingat dalam kurun waktu hanya seminggu saja sudah ada saudara kita 3 orang yang dipanggil Tuhan. Belum lagi berita-berita tentang saudara-saudara kita yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tentu kita sadar di dalam keadaan seperti inilah merupakan titik kelemahan kita sebagai manusia biasa. Kita merasa lemah karena ada keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi ini yang membuat kita harus berdiam di rumah, harus merasakan sakit, harus merasakan keterbatasan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari kisah Beethoven dan juga Rasul Paulus, kita saat ini diajak untuk tidak terus fokus pada kelemahan kita. Dan saat ini kita diajak untuk dapat membuka mata kita dan juga kita melihat potensi yang dapat kita gunakan untuk memerangi pandemi ini. Kita gunakan rasa empati kita untuk dapat tergerak membantu saudara-saudara kita, tetangga kita yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kita pun masih memiliki hati yang terbuka untuk mendukung program pemerintah menerima vaksin dari pemerintah. Dan jangan lupa, kita pun memiliki semangat untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita sendiri maupun untuk menjaga orang-orang yang kita sayangi. Dan ingatlah serta yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa lewat apapun yang kita miliki pada hari ini. Dan Ia sanggup menyatakan kuasanya atas hidup kita semua. Yakinlah bahwa di dalam kelemahan kita dikuatkan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita dalam doa, persembahan, dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembali panjatkan kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang semakin menguatkan kami dalam berbagai macam persoalan, pergumulan, tantangan, kelemahan kami, keterbatasan kami, dapat Engkau pakai sebagai kesempurnaan,
sebagai kekuatan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, dan juga di dalam sakitnya. Kami menyerahkan saudara kami antara lain Bapak Sukamdoro, Ibu Hendro Surati, Ibu Sutoyo, Ibu Eni Sukanti Patikno, Bapak Ngadio, Bapak Yudi Pratono, Bapak Heru Budiman, Bapak Joko Rusmanto, Ibu Titik Sunarti, Bapak Toto Tranggono, Ibu Damaris. Dan juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang isolasi, Tuhan sembuhkanlah, yaitu Bapak Jatmiko, Saudara Sukma, Bapak Dwindata Lasso, Bapak Deka Lasso, Saudari Kristanti, Bapak Wahyudi, Ibu Esther Joko, Ibu Dwi Meyati, Bapak Ibu Sulistio, Ibu Muhar, Saudara Theo, Ibu Sigit, Saudara Lauren, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Kami serahkan saudara ini di dalam berbagai macam kelemahan keterbatasannya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berkaryalah Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami, ya Tuhan. Kami pun menyerahkan kehidupan kami di dalam bergereja. Tuhan berkatilah para hamba Tuhan, berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan, supaya kami dapat terus melayani Tuhan di GKJ Banyumanik. Tak lupa kami juga menyerahkan negara kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah para relawan, tenaga medis, TNI dan Polri, tim gugus tugas, yang saat ini sedang berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19, yang saat ini pun kami diperhadapkan dengan varian virus yang baru. Berkatilah mereka semua Tuhan, mampukanlah mereka semua di dalam bahu-membahu memerangi pandemi ini. Pun juga berkati kami semua Tuhan, sebagai warga negara Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan Tuhan yang Maha Kasih, saat ini sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah dan sucikanlah persembahan kami, dan pakailah persembahan kami ini sebagai pelayanan di GKJ Banyumanik. Dan Tuhan yang Maha Kasih, kami sempurnakan doa ini di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lanjutkanlah kehidupan saudara dengan penuh keyakinan bahwa di dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita bersama-sama menutup ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan.